Oke, jadi di video kali ini gue nggak sendirian, gue langsung ditemenin langsung sama juru ukurnya dengan siapa namanya Mas? Dian. Ya, dengan Mas Dian. Jadi untuk kali ini kita akan menyentring alat water pass terlebih dahulu. Nah, dan ini adalah alat water pass yang sebelumnya udah gue jelasin di video sebelumnya. Nah, nanti juga ada alat theodolit yang bakal kita sentring juga. Nah, waktu itu kita udah jelasin tentang rembu ukur ini gimana cara bacanya. Oke, sekarang kita siapin dulu tripodnya. Berarti ya Mas Dian, statif atau biasa sebut statif, kaki 3 juga bisa. Oke, gimana untuk sentring alatnya Mas? Ya, pertama kita ini dulu. Letakkan di sini. Oke. Ini kunci. Ya, jadi di bagian kunci ini harus diperhatiin, harus kenceng. Jadi supaya water pass ini gak lepas pada saat kita bawa gitu. Ini 3 ini normal dulu. Oke. Supaya memudahkan. Nah, harus ada Ini pada normal. garis ini nih. Kelihatan nggak nih kecil? Ini normal. Ini normal. Ya. Usahakan simbol ini rata supaya kita memudahkan di nipple sini. Nah, jadi supaya nanti pada saat centering ini posisi gelembung ada pada di tengah lingkaran ini. Oke, sorry banget karena di sini di pinggir jalan jadi agak ada suara yang lain. Nah, terus apa langkah selanjutnya Mas Dian untuk centering alat ini? Ke 3 unting-unting ini. Oke. Ya. Kita Jadi putar satu kemana arahnya. Nah, ya. Oke. Nah, untuk centering alat water pass ini terbilang mudah. Jadi di sini udah center nih. Jadi udah langsung bisa digunain ya Mas Dian. Ya. Tapi kadang yang namanya kita di lapangan itu posisi permukaan itu nggak bakal ada yang rata gitu. Nah, kalau misalnya kita nyentring dengan posisi kaki 3-nya di sini, ini mungkin agak lebih susah nih. Coba kalau misal Video Mas? video, Ya? bikin video Pak. Iya, lagi buat apa ini? Nah, jadi kita akan coba gimana sih cara kalau misalnya kita nyentring pada di permukaan yang gak rata kayak gini. Coba gimana Mas Dian? Kita contohkan yang gak paling rata itu di mana ya? Coba. Kurang mungkin ini mah. Yang ekstrim gitu tuh. Nah, misal gini nih, kakinya ada di sini nih satu. Oke. Nah, gimana cara centeringnya Mas? Tetap kita atur keseimbangan ini. Ya, jadi kurang lebih Atur kita keseimbangan atur ini. dulu keseimbangan ini. Jadi diperkirakan dulu supaya rata, nanti gak terlalu jauh kita mengatur kita atur ini ya, jadi supaya nggak terlalu jauh karena di sini ada aturan sampai ada maksimalnya soalnya. Nah, jadi harus diperkirakan ini rata terlebih dahulu. Jadi dilihat pakai mata terlihat rata dulu gitu. Nah, terus gimana Mas? Untuk Biasa lanjutannya? yang tadi, selanjutnya kayak yang tadi, kita atur ini aja. Nah, lihat dia gerak, Iya. gerak, gerak. Oke. Oke, udah. Nah, sama aja pokoknya. Jadi mau permukaan gimana pun, yang penting kita atur terlebih dahulu di bagian ini supaya di bagian simbal ini rata nih. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini nih untuk centering water pass itu terbilang cukup mudah ya kalau untuk di lapangan. Nah, bagaimana untuk gimana centering pada theodolit? Soalnya pada theodolit itu lumayan berbeda ya Mas. Oke. Gimana? Mau langsung dicontohkan? Kayak kita langsung ke alat yang kedua, itu theodolit. Nah, ini kotak water pass. Sekarang ini untuk theodolitnya. Ini untuk kotak theodolitnya. Waktu itu pas di video pertama gue belum nunjukin secara langsung alat theodolitnya. Nah, kita punya di sini theodolit apa ini? Theodolit Mins T02 ya. Ya, CD T02 sekarang. Nah, ini baterai belum dipasang, Mas. Nggak apa-apa, ini kan Nggak apa-apa. buatnya. Jadi ini kita untuk centering aja ya, gimana?
Nanti kalau pas baterai ini untuk penggunaannya. Oke. Nah, sama seperti water pass juga, pada bagian pengunci di sini ini harus dikunci dengan alatnya. Jadi supaya alatnya pada saat dibawa juga nggak jatuh. Gitu. Sama juga ini harus pas di tengah-tengah. Nah, untuk penyentringan alat ini jadi harus diperlukan patok terlebih dahulu. Nah, kita contohkan karena di sini udah diplester, jadi kita pakai spidol aja buat bikin tanda. Nah, kalau teodolit itu pada saat berdirinya alat itu harus ada pada sebuah titik ataupun patok ya. Sekian. Nah, jadi langkah pertama kita apain dulu nih, Mas? Atur titik di bawah dulu. Atur supaya alat ini pas ada di titik yang sudah kita tandai. Nah, biasanya itu kalau misalnya kita di lapangan itu adalah berbentuk sebuah patok ya, entah dari bambu atau biasa penanda lah gitu di lapangan. Nah, Mas Dian ini lagi melihat pada Nih, sudah pas. sudah pas. Nah, pada melihat pada lensa di sini, teropong di sini, jadi supaya pas dengan titik. Nah, di bawah itu bisa kelihatan langsung, cara langsung itu sudah pas dengan titik di bawah. Nah, artinya sekarang ini tinggal di centering lagi gitu. Selanjutnya ini lihat, ini Sama, juga ada. Ini juga ada Ada sama seperti netralnya. water pass ini. Netral. Tuh, Ya, kita netralkan dulu di bagian 3 ini. Ya, netral. Oke, sudah netral. Coba kita lihat dulu pas nggak ini. Barangkali tergeser. Nah, Ya. ini tergeser. Nah, coba. kadang suka tergeser juga di Kalau bagian. tadi netral. Oke, jadi kita harus Ya, paskan terlebih paskan dahulu gitu. Paskan lagi. Kita paskan lagi. Nah, mungkin Nah, karena di pas. video kadang tidak terlalu jelas Ya, untuk coba. di bagian pada saat kita melihat. Mungkin kalau kalian pada saat melihat alatnya secara langsung dan melihat pada teropong ini, mungkin kalian akan terlihat jelas bagaimana cara membuat pas titik pada teodolit ini dengan sebuah tanda di bawah itu. Tuh. Oke. Jadi selanjutnya diapain lagi, Mas? Nih untuk Selanjutnya, senternya. lihat kayak ini, kayak water pass tadi nivonya harus pas ke Nah, lingkaran. ya, hampir sama dengan water pass juga. Ada di sini ada gelembung nivo. Ini titik yang gelembung ini harus ada di Tengah-tengah. tengah-tengah lingkaran ini. Kita jangan aturnya pakai ini ya. Nah. Perbedaannya di water pass itu kita main ini aja dulu. Ya. Nah, kita mainin kaki tiganya Ya. gitu. Jadi kalau misalnya Kalau gelembungnya di posisi sebelah sana, Sana. ini yang naik turun ya. nah, kaki ini yang naik Ini. turun Ya. gitu. Nah, Nah, itu agak bergerak. mendekati. Ya. Nah, Nah, jadi kalau misalnya posisi gelembungnya ini di sini, kemudian yang ini. nah kita coba yang ini karena mengarah ke sini. Nanti di sini tuh antara terlalu tinggi atau terlalu rendah nih kalau Nah. ini. Nah, ini udah mulai ke tengah nih gelembungnya. Nah, kalau sudah mendekati sama Kita atur bisa langsung Atur pakai ketiga ini ya. ini. Kita atur. Ya, Oke. sama. Nah, Kemudian kita cek lagi di sini. nah Cek lagi di karena sini. tadi ada pergeseran ini barangkali Nah, tergeser pasti dengan akan tergeser sedikit. garis dengan ini nih. Pokoknya kalau misalnya pada saat kita menggunakan teodolit, kita harus lihat dulu pada Lihat lagi. bagian teropong ini supaya Pasti pas geser. dengan titik ini nih pada saat kita menggunakan. Pasti geser. Kalau dilihat dari sini kelihatannya Geser. pas-pas aja ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat secara langsung pasti bakal lebih kelihatan. Nah, ya ada pergeseran sedikit. Nah, ini caranya kita kendorkan kuncian ini. Nah, kuncian ini kita tinggal kendorkan aja, Sudah kendor, lalu geser alatnya. geser alatnya. Dilihat. Ya. Nah, ini sudah pas. Kunci lagi yang kencang supaya tidak Iya. ada pergerakan. Nah, Udah udah sekarang tinggal aman. Ini aman. ini udah aman. Nih, Aman. udah aman. Ini aman. Ini terakhir, yang pertama tadi ini ya. Berarti pada water pass ini, pada teodolit ini yang pertama kita harus paskan terlebih dahulu. Lihat pada teropong ini untuk dipaskan dengan titik ini.
Dan yang kedua kita harus paskan gelembung Nivo ini sama seperti tadi water pass, harus pada posisi center di tengah kayak gini. Nah sekarang yang terakhir ketiga untuk pengaturan centering pada Sudut alat jurusan. Di sini ada Theodolite Nivo ini. lagi nih. Nah di sini juga ada Nivo lagi, satu lagi untuk di Theodolite ini. Posisinya sama, harus ada di tengah juga ini. Tapi Untuk pada mengaturnya yaitu gimana Mas Dian? satu titik di tengah sini. Ini kan ada tanda hitam. Nah, ya, Ada tanda hitam. ya. Nah, ini perkiraan ini satu titik. Nah, kita muternya kalau unting-unting ini kalau ke dalam semua, kalau Iya. keluar semua. Oh, Ini udah hampir bagus, tengah-tengah, jadi udah tidak digeser lagi. Oke. Nah, Nah, kita geser ke sini. 3 Jadi- jurusan ya. ya, Berarti 3 kali. Yang pertama tadi 1, yang ini yang kedua. ya. Nah, yang kedua lihat. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua ini tidak di posisi tengah ini. nggak di tengah nih. Jadi kita harus centeran. Maunya kemana? Ya, harus kita centering Ke dalam. ke dalam. Maunya ke Nah. dalam. Ke dalam semua. Ya. Putarannya harus sama. Nah, kalau dia gerak ke kanan ke kiri kita atur ke dalam dan keluar. Nah, ini harus dua ini ya kita gerakan, jangan satu. Kalau satu kita gerakan, yang akan bergerak itu adalah gelembung yang ada di sini nih. Nah, Gitu. Oke. Yang Sekarang terakhir- sebelah sini nih. sudut yang ini. Karena soalnya Theodolite kan cuma ada 3 nih. Gitu. Lihat. Oke, Belum center sama. dia. Ini juga belum center sebelah sini. Kita keluar. Puternya keluar. Oke. Oke. Nah, ini udah center semua. Jadi sudah bisa digunakan. Nah, untuk membuat jadi untuk menggunakan alat Theodolite ini senternya memang agak berbeda dengan water pass. Nah, untuk centering ini memang harus kita latih, untuk khususnya kita buat yang pemula pada saat mencoba gimana caranya untuk survei di lapangan menggunakan alat ukur. Karena untuk proses centering sendiri mending kalau misalnya kita ini di sini permukaannya rata. Nah, bagaimana kalau misalnya kita centering pada posisi yang sama seperti tadi nih untuk di water pass, itu akan lebih sulit lagi. Kadang kalau misalnya kita di Biasanya lapangan, pertama kali Oh. ini nah kita menggunakan ini bisa ini. pakai unting-unting nih. Waktu Kalau misalnya amatir. pada saat kita belajar kita bisa pakai alat bantu unting-unting untuk mengepaskan alat ukur ini dengan titik ini. Nah, gitu. Nah, Ini kita udah bisa sampai. lihat nih. Jadi kalau misalnya kita memakai unting-unting, kita bisa langsung kelihatan bahwa ini sudah di posisi tengah pada titik ini. Nah, kurang lebih kayak gitulah untuk pada saat kita menggunakan alat Theodolite ini. Kita akan nyalain. Nih, kita coba nyalakan. Ini kita pasang baterainya. Gimana, Mas? Oke, nah Kita coba nyalakan. gimana untuk tampilannya? Oke. Nah, sini. ini kan ada set nih. Nah, Nah, kita kalau untuk memunculkan vertikal sama horizontal, kita putar ini Oke. lensa ini. Ini kunciannya ya untuk Iya. vertikal. Iya. Ini kunciannya. Nah, bisa digerakkan. ya. Ini kita putar aja. Oke. Tuh, putar. Putar searah 360 Nah. derajat intinya ya, Oh. secara garis vertikal. Muncul vertikal Nah. horizontalnya. Jadi alat ini udah siap untuk digunakan. Baik itu pengukuran untuk apa aja, Mas Dian, ini bisa digunakan? Ini bisa untuk poligon, situasi, Iya. cross section. Iya. Ini. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan coba langsung Ngeplotin ngupload. tanah sebidang tanah, Ya. nanti untuk mengatur urugan tanah Ya. itu kita hitungannya dari sini. Nah, gitu. Nanti bakal kita ada di video selanjutnya mungkin untuk gimana cara pengukuran dengan alat ini gitu. Nah, sekarang sih kita buat video itu baru untuk gimana cara mempersiapkan alat tersebut untuk kita gunakan terlebih dahulu. Nah, mungkin segini aja untuk video kali ini. Nanti selanjutnya tadi yang udah kita omongin, kita bakal buat untuk video pengukurannya. Ya, gitu. boleh. Oke, nanti kita ditemanin langsung oleh Mas Dian juga.
Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Yo.